Berbicara tentang hewan unik di benua Afrika tak akan ada habisnya. Salah satu hewan unik yang berasal dari sana adalah markat atau yang memiliki nama latin Suricata suricata. Hewan ini dapat dijumpai di beberapa wilayah Afrika, seperti Gurun Kalahari di Botswana, Gurun Namibia, Barat Daya Angola, dan Afrika Selatan. Walaupun berukuran mungil, markat memiliki beragam fakta yang dapat menimbulkan decak kagum. Selain itu, habitatnya di wilayah gurun Afrika membuat hewan ini mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup. Penasaran tentang bagaimana kehidupan dan perilaku markat? Yuk, simak penjelasannya tentang markat. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan rokoknya agar kalian bisa santai menyimak penjelasannya. Markat dikenal sebagai hewan sosial. Mereka hidup dalam sebuah kelompok yang disebut mob atau geng. Satu kelompok umumnya terdiri dari 15-20 markat, bahkan dalam kelompok yang lebih besar bisa terdiri lebih dari 50 markat. Dalam sistem sosialnya, markat berbagi peran dalam setiap individu. Ada markat yang bertugas mencari makanan dan ada yang bertugas sebagai penjaga saat lainnya mencari makanan. Selain itu, ada pula yang bertugas sebagai babysitter untuk menjaga dan melatih bayi markat. Markat merupakan hewan yang hidup di liang tanah dengan sistem bawah tanah yang rumit. Walaupun hebat dalam menggali, markat biasanya memanfaatkan lubang yang telah digali oleh hewan lain, misalnya tupai tanah. Liang tersebut memiliki kedalaman 2 meter dan beberapa ada yang mencapai 5 meter. Liang ini digunakan markat untuk berlindung dari predator dan mendinginkan diri dari panasnya wilayah Afrika. Menariknya, pada setiap liang terdapat banyak ruang yang memiliki fungsi yang berbeda. Ada ruang yang digunakan untuk beristirahat. Selain itu, terdapat ruangan yang digunakan untuk merawat dan membesarkan bayi. Saat pagi hari tiba, markat akan keluar dari liangnya untuk mencari makan. Namun, tidak semuanya mencari makan. Ada yang bertugas untuk memantau dan menjaga kawanan pencari makanan. Markat dengan tugas ini disebut sebagai sentri. Mereka akan berganti tugas dengan markat lain setiap waktunya agar dapat berkesempatan mencari makan. Dalam menjalankan tugasnya, markat penjaga akan mencari tempat yang lebih tinggi seperti sarang rayap untuk memantau. Mereka akan memindai wilayah sekitar dan juga langit untuk memantau keberadaan predator, seperti elang dan serigala yang mendekat. Jika ada bahaya yang terdeteksi, markat penjaga akan berteriak atau bersiul dengan suara yang tinggi agar markat lainnya dapat mencari tempat berlindung. Markat memiliki kebiasaan untuk menandai wilayah kekuasaannya. Hewan ini memiliki kelenjar bau di bagian bawah ekornya. Kelenjar tersebut akan menghasilkan pasta dengan bau yang khas. Markat akan menggosokkan bagian kelenjar baunya pada bebatuan atau tumbuhan sehingga meninggalkan bau untuk menandai teritorinya. Menariknya, bau tersebut bukan berasal dari markat, melainkan dari kelompok bakteri yang hidup pada pasta. Berdasarkan penelitian oleh Universitas Duke, ada sekitar 1000 bakteri penghasil bau yang hidup di pasta markat. Fakta menarik lainnya ialah komposisi kimia dari bau yang dihasilkan serta komunitas bakteri pada pasta relatif mirip pada markat dalam satu kelompok yang sama. Selain itu, komponen baunya berkaitan dengan jenis kelamin markat. Hal ini menjadikan bau tersebut dapat digunakan untuk mencari pasangan yang potensial. Perhatikan bagian mata markat. Matanya dikelilingi oleh lingkaran berwarna gelap, bukan? Lingkaran gelap tersebut ternyata berfungsi untuk mengurangi silau matahari. Selain itu, markat juga memiliki bentuk pupil yang tidak lazim, yaitu pupil horizontal yang panjang. Kombinasi lingkaran gelap dan pupil unik ini dapat memperjelas serta memperluas jangkauan penglihatan markat. Pada bagian mata markat, terdapat sebuah selaput sebagai kelopak mata ketiga.
Saat menggali, selaput ini akan menutupi mata agar terlindungi dari pasir yang berterbangan. Induk meerkat mengajari anaknya untuk berburu sejak ia masih bayi. Sesekali induk membawa anaknya ke tempat yang berisi mangsa seperti kalajengking. Induk meerkat mengajari secara bertahap bagaimana berburu dan menyerang predator seperti kalajengking. Diawali dari memperlihatkannya kalajengking mati, cara untuk menghilangkan racun kalajengking, hingga memangsanya sebagai sasaran makan siang. Meerkat termasuk hewan diurnal yang hanya aktif di siang hari. Ketika matahari terbenam, meerkat akan pulang ke sarang dan menyelimuti tubuhnya dengan bulu-bulu halus di sekitar perut mereka. Indera penciuman yang tajam menjadi modal meerkat dalam berburu makanannya. Meerkat memiliki tingkat kekebalan tubuh yang tinggi terhadap beberapa jenis bisa ular. Mereka memiliki sistem kekebalan tubuh yang dapat melawan efek racun mematikan dari bisa ular. Selain itu, sistem pencernaan yang kuat dan enzim yang membantu mereka mengatasi racun yang terkandung dalam makanan mereka. Mereka hidup di daerah yang kering dan gurun, di mana air mungkin lebih sulit ditemukan. Makanan meerkat, seperti serangga dan hewan kecil lainnya, mengandung sejumlah air yang membantu memenuhi kebutuhan air. Ini juga menjadi cara mereka untuk bertahan di lingkungan tempat tinggal mereka dengan pasokan air yang terbatas. Wah, unik dan mengagumkan ya fakta terkait meerkat. Menurut kamu, hewan asal Afrika apalagi yang menarik untuk kita bahas? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.